Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini video yang ke-31. Soal yang pertama. Anda akan menanyakan pada guru piket di kantor tentang informasi guru kelas yang belum datang pada jam pelajaran yang seharusnya sudah dimulai. Tetapi, guru piket terlibat pembicaraan dengan guru lain. Pada kejadian itu, yang akan Anda lakukan, A. Menunggu di depan pintu sampai pembicaraan selesai. B. Menyela pembicaraan setelah mencari informasi tentang tingkat kepentingan hal yang dibicarakan. C. Memancing guru menegur Anda dengan melongokkan wajah dari balik pintu. D. Menyela pembicaraan dengan didahului permintaan maaf. E. Langsung bertanya karena urusan pelajaran itu penting. Soal nomor 1, di saat kita akan menanyakan pada guru piket di kantor tentang informasi guru kelas yang belum datang pada jam pelajaran yang seharusnya sudah dimulai, tetapi pada saat itu guru piket terlibat pembicaraan dengan guru yang lain, maka pada kejadian itu yang seharusnya kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini jawaban yang paling tepat pilihan D, yaitu menyela pembicaraan dengan didahului permintaan maaf. Sedangkan pilihan B, menyela pembicaraan setelah mencari informasi tentang tingkat kepentingan hal yang dibicarakan, poinnya 4, dan poin yang paling rendah terdapat pada pilihan A, yaitu menunggu di depan pintu sampai pembicaraan selesai. Lanjut soal nomor 2. Konsep Anda tentang bekerja adalah A. Mendapatkan imbalan, B. Mengerjakan suatu pekerjaan untuk perusahaan, C. Melakukan kewajiban untuk mendapatkan imbalan, D. Mencari nafkah untuk biaya hidup, E. Ibadah serta mengerjakan sesuatu untuk orang lain dan diri sendiri. Konsep kita tentang bekerja. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E. Ibadah serta mengerjakan sesuatu untuk orang lain dan diri sendiri. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4. Mencari nafkah untuk biaya hidup. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, mendapatkan imbalan. Jadi, soal nomor 2, konsep tentang bekerja adalah pilihan E, ibadah serta mengerjakan sesuatu untuk orang lain dan diri sendiri. Lanjut soal nomor 3. Apa pendapat Anda tentang rasa marah? A. Marah itu adalah hal yang buruk. B. Marah itu adalah hal yang sangat buruk. C. Marah itu tidak baik. D. Marah itu bisa baik dan bisa buruk. E. Marah itu bukan hal yang penting. Soal 3 menanyakan adalah pendapat kita tentang rasa marah. Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat jawabannya adalah pilihan D, yaitu marah itu bisa baik dan bisa buruk. Karena marah itu bisa baik di saat ketika kita marah, kita bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Jadi marah itu tidak selalu buruk, tetapi ada kalanya juga marah bisa menyebabkan kita berubah menjadi lebih baik. Jadi, jawaban untuk soal nomor 3 tentang konsep marah adalah pilihan D. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4. Marah itu bukan hal yang penting. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B. Marah itu adalah hal yang sangat buruk. Jadi, soal nomor 3 tentang konsep marah, jawabannya adalah pilihan D. Marah itu bisa baik dan bisa buruk. Lanjut soal nomor 4. Pendapat Anda tentang kesabaran adalah A. Sabar itu adalah hal yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. B. Bersabar adalah hal yang paling sulit Anda lakukan. C. Anda terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. D. Sabar itu pasti ada batasnya. E. Mustahil ada orang yang bisa selalu bersabar terhadap semua kondisi kehidupan. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah tentang sabar. Apa pendapat kita tentang kesabaran? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C. Anda terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sedangkan pilihan D, sabar itu pasti ada batasnya, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pada pilihan A. Sabar itu adalah hal yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan C. Anda terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Lanjut soal nomor 5.
Anda terkadang merasa benci pada atasan Anda yang sering memberikan tugas di luar kemampuan Anda. Maka sikap Anda, A. Mencoba memahami tugas yang diberikan, B. Membentak atasan Anda dan berkata keterlaluan, C. Menjelaskan pada atasan Anda untuk meminta tugas yang lain, D. Bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak Anda mengerti dari atasan, E. Memberikan arahan kepada atasan agar selalu memahami karyawan. Ketika kita merasa benci pada atasan karena sering memberikan tugas di luar kemampuan kita, maka sikap kita yang tepat adalah di antara kelima pilihan ini, jawaban D, yaitu ketika kita merasa tugas di luar kemampuan kita, maka kita bisa bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak kita mengerti dari atasan. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan pilihan A, mencoba memahami tugas yang diberikan, poinnya 4, dan pilihan B, poinnya paling rendah, yaitu membentak atasan dan berkata keterlaluan. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D, bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak Anda mengerti dari atasan. Lanjut soal nomor 6. Menurut Anda adalah orang yang A. Berambisi, B. Pekerja keras, C. Bertanggung jawab, D. Sabar, E. Suka tantangan. Soal nomor 6 adalah, menurut Anda adalah orangnya bagaimana? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu pekerja keras. Sedangkan pilihan C, bertanggung jawab, poinnya adalah 4, dan berambisi, poinnya 1. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan B, pekerja keras. Lanjut soal nomor 7. Anda mengalami kekalahan dalam perlombaan yang Anda ikuti. Perasaan Anda, A. Kecewa dan tidak terima, B. Biasa saja karena menang dan kalah adalah bagian dari perlombaan, C. Bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya, D. Malu dan menyesal telah mengikuti perlombaan, E. Sedih dan tidak mau mengikuti lomba lagi. Ketika kita mengalami kekalahan dalam perlombaan, bagaimana perasaan kita? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C, yaitu bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya. Pilihan B, poinnya adalah 4. Biasa saja karena menang dan kalah adalah bagian dari perlombaan. Sedangkan pilihan A, poinnya paling rendah, kecewa dan tidak terima. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan C, bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya. Lanjut soal nomor 8. Saat Anda sedang bekerja di kantor, istri Anda meminta Anda untuk menjemput anak dari sekolah karena ia tidak bisa menjemputnya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Diam-diam keluar kantor dan menjemput anak, lalu kembali ke kantor dengan diam-diam juga. B. Menolak permintaan istri karena itu merupakan kewajibannya. C. Meminta izin atasan untuk menjemput anak dan kembali ke kantor setelahnya. D. Menunggu jam kantor selesai baru kemudian menjemput anak. E. Membolos untuk menjemput anak dan tidak kembali ke kantor lagi. Di saat kita sedang bekerja di kantor dan istri meminta untuk menjemput anak di sekolah karena ia tidak bisa menjemput, maka yang sebaiknya kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan C, yaitu meminta izin atasan untuk menjemput anak dan kembali ke kantor setelahnya. Sedangkan pilihan D, menunggu jam kantor selesai baru kemudian menjemput anak, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, diam-diam keluar kantor dan menjemput anak, lalu kembali ke kantor dengan diam-diam juga. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C, meminta izin atasan untuk menjemput anak dan kembali ke kantor setelahnya. Lanjut soal nomor 9. Pada suatu kesempatan, Anda dibuat jengkel dan sakit hati oleh seorang rekan kerja Anda. Sikap Anda adalah A. Cepat melaporkannya pada pimpinan, B. Mengendalikan diri dan memaafkannya, C. Memintanya untuk segera meminta maaf, D. Membencinya dan menunggu dia berbuat kesalahan untuk membalasnya, E. Membiarkan ucapannya dan menganggapnya angin lalu saja. Jadi di saat suatu kesempatan kita dibuat jengkel dan sakit hati oleh rekan kita, maka bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B,
mengendalikan diri dan memaafkannya. Sedangkan pilihan E, membiarkan ucapannya dan menganggapnya angin lalu saja, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, cepat melaporkannya pada pimpinan. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B, mengendalikan diri dan memaafkannya. Lanjut soal nomor 10. Anda senang jika harus bekerja sama dengan seseorang yang A. Tidak merepotkan Anda saat mengerjakan laporan, B. Rajin bekerja dan menyisakan sedikit bagian untuk Anda kerjakan, C. Aktif dan memacu Anda untuk menjadi lebih baik, D. Mau mendengar dan tidak banyak mengeluh, E. Kreatif dan memiliki banyak ide baru yang solutif. Jadi soal nomor 10, Anda senang jika harus bekerja sama dengan orang yang seperti apa? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu aktif dan memacu Anda untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pilihan E, kreatif dan memiliki banyak ide baru yang solutif, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, rajin bekerja dan menyisakan sedikit bagian untuk Anda kerjakan. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C, aktif dan memacu Anda untuk menjadi lebih baik. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.